Pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita. Sebetulnya udah melewati waktu. Tapi untuk Medan biarlah sampai setengah 12. Sekarang Pak Mahmud Mulyadi, pakar pidana. Pakar. Bagaimana Pak Mahmud Mulyadi melihat ini dari hukum pidana kita, ilmu hukum pidana? Iya. Di sini banyak sekali pasal yang terlanggar ya. Ada human trafficking, ada pasal-pasal tradisional, penganiayaan, menyekap orang. Ada lagi urusan penganiayaan menyebabkan meninggalnya orang. Iya. Itu yang sampai saat ini terungkap, yang lain belum terungkap. Terus kemudian ada tenaga kerja juga terlanggar. Atau mungkin ada anak di bawah umur juga yang dipekerjakan atau dijual belikan. Terima kasih Pak Karni. Hukum pidana itu cara bekerjanya pertama sekali adalah ketika terjadi dugaan tindak pidana, maka kita harus membuktikan ada atau tidaknya perbuatan melawan hukum. Jadi verifikasi awal kan begitu, karena kita kan mengenal asas dualistis dalam hukum pidana yang memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Nah, kinerja kepolisian adalah memverifikasi itu, berusaha untuk membumikan hukum positif dengan fakta-fakta, artinya memverifikasi itu. Tentunya pada kasus ini lagi proses penyidikan dan saya tidak berani mendahului untuk mengatakan apa ini pasti, tetapi ini dugaan kan begitu. Oleh karena itu saya sebagai seorang ilmuwan juga dalam hukum pidana ini, saya ingin memberikan beberapa asumsi bahwa untuk melihat ada atau tidaknya perbuatan melawan hukum dalam kasus ini. Tentunya Pak Karni, kalau kita lihat bahwa dari fakta-fakta yang nanti akan dikawal penyidik, maka hukum pidana itu sudah menyediakan berbagai sarana, ya. Berbagai sarana, tinggal tergantung domain terjadinya tindak pidana itu. Nah, kalau seandainya dia terjadi penyiksaan, misalnya, mungkin dia penganiayaan. Kemudian ada penganiayaan juga yang menyebabkan kematian. Ada juga 338 pembunuhan. Nah, tergantung domain masing-masing dengan perbedaan-perbedaan dari sisi unsur objektif dan unsur subjektif dalam hukum pidana itu. Artinya ini tugas kepolisian untuk memilah dan memilih dan memverifikasi ini. Kedua juga, apakah terjadi pelanggaran tindak pidana khusus dalam konteks ini, maka perlu juga dilihat domain. Apakah ini pekerjaan, misalnya kalau kita mau mengarahkan ke trafficking misalnya, apakah ini ada pekerjaan rumah yang memang di-hire untuk dipekerjakan ke rumah, atau ini adalah penyalur. Tentunya fakta-fakta ini saya tidak punya, tentu yang punya adalah penyidik. Kemudian untuk KDRT, nah juga akan dilihat apakah KDRT ini dia hanya stay sementara di situ atau dia memang stay selamanya sebagai pembantu misalnya, karena juga perluasan subjek dan objek dari konteks KDRT itu. Jadi ini sebenarnya tidak terlalu susah sebenarnya untuk melihat, tergantung fakta ada atau tidak gitu. Nah, dari aspek hukum pidana itu menurut saya tinggal memverifikasi. Yang kedua yang ingin saya soroti, sebenarnya hukum pidana itu kan sebagai salah satu alat dalam menanggulangi kejahatan. Saya dari tadi menyimak dan mengamati, kayaknya saya ini adalah episode terakhir dalam konteks ini sebagai dengan beliau nanti ya. Cuman saya alhamdulillah saya menyimak dan mengamati, saya sering mendengungkan di mahasiswa saya juga maupun di forum seminar. Sebenarnya kita itu harus membangun suatu desain untuk menanggulangi kejahatan. Ini yang kita lemah sebenarnya. Dalam konteks kejahatan apapun. Nah misalnya, kejahatan ini sebenarnya terjadi, maksud saya begini, hukum pidana sebagai salah satu alat artinya bukan satu-satunya. Mengapa dia? Karena hukum pidana itu punya dua keterbatasan dalam menanggulangi kejahatan. Pertama, dari sisi faktor korelatif kriminogen, faktor penyebab terjadinya kejahatan. Penyebab terjadinya kejahatan itu tidak berada dalam hukum pidana, domainnya di tengah masyarakat, yaitu di wilayah tenaga kerja, di wilayah perekonomian, di wilayah kemiskinan, kebutahurupan, pengangguran, ketiadaan rumah yang layak, pendidikan dan lain sebagainya. Ini kalau diserahkan pada polisi, minta ampun jadi polisi, pasti. Artinya bahwa stakeholder tadi juga harus dilihat bahwa ini memang kita tidak bisa menyerahkan penanggulangan kejahatan itu hanya pada hukum pidana semata. Kedua, hukum pidana itu berfungsi setelah kejahatan terjadi.
Artinya kejahatan itu lebih baik dicegah daripada terjadi. Kalau sudah terjadi perkosaan misalnya saya diperkosa misalnya, maka ada korban secara fisik dan psikis misalnya. Contohnya saya aja kan begitu, jadi tidak menyinggung orang, Bung Karni. Atau misalnya penganiayaan misalnya. Penganiayaan, artinya ada korban luka-luka di situ. Pembunuhan, ada nyawa hilang. Nah kalau ini sudah terjadi, maka baru hukum pidana bekerja. Dan baru polisi bekerja. Baru polisi bekerja kan begitu. Ya. Nah maksud saya begini, kita juga harus mengutamakan upaya pencegahan dalam konteks ini. Nah saya bukan membela polisi ya, tetapi memang kalau kita menyerahkan segala sesuatu dengan kepolisian, itu tak akan mungkin terjadi kalau ada pencegahan. Artinya memang butuh kerjasama stakeholder, misalnya tadi masalah pengawasan gitu. Pengawas tenaga kerja ini kan bicara pengawasan. Ya kalau itu berfungsi semua gak nyampe ini jadi persoalan polisi. Ya ILC juga bubar kan begitu sebenarnya. Kan saya mau membubarkan ILC kalau sudah bekerja semua kan begitu. Kalau ILC bubar ya semua udah bekerja rapi. Iya, makanya kita harus membubarkan ILC gitu kan. Baik, Pak Edi Warnan sekarang. Profesor Edi Warnan. Udah Pak. Ya cukup. Terima kasih. Udah sampai ILC bubar, kurang kapal lagi. Misi saya membubarkan ILC sebenarnya. Bagus. Ya, terima kasih. Profesor Edi Wardan. Gak datang. Sekarang kalau begitu Ibu Elmeida, psikiater. Iya Pak. Ibu Emelda. Emelda ya bacanya. Elmeida. Elmeida doang, satu kata Elmeida doang. Effendi. Effendi? Ya. Oh ada Effendi-nya. Si Gio langsung nyambung tuh Bu. Saya kok melihat ada satu keluarga, minimal dari keterangan para saksi dan korban, bapak, ibu, anak-anak terlibat semua dalam menyiksa orang. Hal yang kita kalau lihat di jalan pun ada orang dipukul, kita apa ya, rasanya tersayat gitu loh. Ini tiap hari di sebuah rumah, kalau kita, makanya saya minta psikiater, ini ada sakit jiwa apa yang dialami satu keluarga. Kalau sakit jiwa kan harusnya satu orang, individu. Ini satu kelompok, kenapa bisa begitu? Apa ada penularan, atau saling meniru, atau bagaimana? Silakan. Ya, terima kasih Pak Karni. Jadi saya ingin menyoroti perilaku agresivitas. Perilaku agresivitas itu bisa kita katakan itu suatu tindakan ingin menyerang kepada sesuatu yang mengecewakan, tidak seperti apa yang diharapkan, menghambat. Jadi contohnya tadi misalnya kalau marah ada orang yang langsung mau mukul atau suka mencucuk pakai pensil dari kecil-kecil, mata orang mau dicolokin pakai pensil. Atau kalau misalnya Pak Karni tadi sudah mengatakan ada orang yang kalau mau mijak semut sampai ngindar-ngindar supaya semut tidak terpijak ya. Tapi ada yang masih kecil suka nyekik-nyekik mencekik anak kucing. Jadi itu kan berbeda-beda ya, tingkat agresivitas seseorang itu berbeda-beda. Saya tidak katakan mana yang patologis, mana yang sakit, mana yang sehat, mana yang sakit. Tapi memang kita sebagai manusia punya range sifat agresivitas yang berbeda-beda. Nah hal itu dipengaruhi oleh secara garis besar faktor genetik, biologik, dan psikososial. Faktor genetik di situ perannya gen dan temperamen. Jadi ada faktor keturunan. Kalau si ayah biasanya punya perilaku agresif yang tinggi, si anak itu cenderung akan menurunkan. Apalagi kalau ibunya juga ya, jadi dua kombinasi gen yang tepat akan lebih memperarat sifat agresivitas. Itu kalau dari segi genetik. Dari segi biologik itu pengaruhnya dari disregulasi ketidakseimbangan zat-zat kimia di otak. Jadi hormonal juga itu akan menyebabkan seseorang lebih agresif daripada orang lainnya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya faktor lingkungan. Nah faktor lingkungan tadi ini terdiri dari apa yang selalu dilihatnya, pembelajaran, teori pembelajaran. Kalau hal-hal yang dilihatnya sehari-hari, kedua orang tua mungkin menyiksa, tindakan pemukulan, pencubitan, siram air, itu biasa, si anak pun akan mengambil badan moral itu adalah hal yang biasa dan tidak salah. Dan tidak merasakan suatu hal yang ngenes di hati kalau menyakiti orang. Nah itu semua sebenarnya kita dilahirkan semua punya
insting agresif tadi. Tapi tadi sekali lagi ada yang rendah, ada yang tinggi, dan kenapa tadi satu keluarga itu lebih dekat sekali kalau satu keluarga berjemaah tadi, karena baik faktor genetik, biologik, dan psikososialnya sama-sama mempelajari segala sesuatu itu terjadi di situ. Jadi apa yang temperamen yang dibawa orang tua, kemudian dikembangkan oleh apa yang dilihatnya, itu tentu saja memegang peranan. Dan kalau dilihat itulah yang terjadi pada katakanlah keluarga ini, saya pikir. Iya, pasti semua orang punya insting agresif ya. Tergantung kadarnya aja. Tapi bagaimana dengan insting agresif ini ekstrim sekali. Iya. Artinya orang sampai dikubur di dalam rumah dan kita tidur di atas rumah itu. Dan kemudian dan itu tidak satu. Ada 3 orang yang udah dibunuh di rumah itu paling kurang. Itu gak kebayang lah. Iya, jadi di psikiatri ada satu kondisi, kalau dulu disebut itu sifat, sekarang pakai istilah antisosial. Antisocial personality disorder, gangguan kepribadian antisosial. Di mana orang tersebut tidak bisa merasa salah terhadap apa yang dilakukannya. Jadi ciri-ciri orangnya ini, orangnya biasanya punya pesona yang tinggi, menarik, kemudian orang gampang terpedaya dengan penampilannya, manipulatif. Kemudian orang ini yang tadi yang paling penting, dia tidak merasa salah melakukan apa saja bahkan menyakiti orang lain. Dan ini biasanya mengakibatkan mereka tidak merasa itu suatu yang aneh. Mereka akan merasa pantas saja kalau udah malas disiksa. Pantas saja karena dia menghabiskan waktu saya, uang saya nggak kasih makanan. Itu yang kepantasan, itu yang salahnya. Itu ya rasa salahnya, dan itu yang tanda petik kalau kita katakan Kalau gangguan. gen anaknya dengan Samsul ya bolehlah turun ke anak. Tapi gen istrinya kan dari yang lain lagi kan. Kenapa kok bisa suami istri satu insting agresif yang ekstrim? Iya, karena tadi semuanya itu perpaduan, tidak hanya gen sendiri, tidak hanya biologik atau psikososial sendiri, tapi berkombinasi, merupakan resultan berbagai faktor. Nah ini mungkin saja si bapak punya insting, temperamen yang tinggi, si suami, istri juga mungkin ada bawaan sifatnya, temperamen yang tinggi. Kemudian berkombinasi saling kuat menguatkan, jadi kumulatif yang terjadi karena mungkin tindakan sang suami dilihat istri, oh begitu, istri pun melakukan ya saling, jadi yang terjadi malah menguatkan, reinforcement yang terjadi di situ. Baik Bu, Ibu sering nonton ALC? Ada beberapa kali. Ibu lihat insting agresivitas rekan saya Sujiwo Tejo terhadap wanita umumnya. Gimana analisa Ibu? Iya. 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 Kita rehat sejenak.